Di tengah derasnya laju teknologi, tak membuat sebagian orang lantas berhenti membicarakan hal-hal di luar nalar. Seperti ilmu hitam, meski gaungnya tidak terlalu tampak, tapi sebenarnya ritual ilmu hitam tetap lestari. Khususnya di Indonesia, bahkan, beberapa black magic yang beredar diklaim sangat berbahaya jika dipraktikkan. Meski kadang sukar dipercaya, tapi suka tidak suka, percaya tidak percaya. Hal itu memang ada. Selain digunakan untuk ritual, ilmu hitam juga digunakan untuk mencelakakan orang atau target yang diinginkan oleh orang yang menggunakan ilmu hitam tersebut. Dalam agama, sangat melarang penggunaan ilmu ini. Ilmu hitam identik dengan segala sihir yang bertujuan ke arah negatif. Karena ilmu ini bersifat sihir yang mencelakakan dan termasuk dosa dalam agama. Berikut ini adalah 10 ilmu hitam yang paling mematikan di Indonesia. 1. Santet. Dalam bahasa Jawa, tenung dan teluh adalah upaya seseorang untuk mencelakakan orang lain dari jarak jauh yang dilakukan menggunakan berbagai macam. Seperti media, dupa, foto, rambut, boneka, dan juga kembang. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat seumur hidup sampai meninggal dunia, dan sering dilakukan karena mempunyai dendam pribadi kepada orang lain. 2. Setik. Setik berasal dari daerah Bali yang sangat terkenal dan bisa mematikan seseorang dalam hitungan hari bahkan detik tergantung kekuatan setik yang dibuat oleh si pemilik. Biasanya dikirim lewat makanan, minuman, dan juga rokok, yang bisa langsung masuk ke tubuh. Dikirim hanya lewat perantara angin. 3. Pelet. Pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk memengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya tidak hanya di Jawa tetapi di dunia manapun selalu ada istilah mantra cinta. Meskipun dengan istilah yang berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran. 4. Mandau terbang. Masih ingatkah kalian kerusuhan Sampit antara Madura dan Dayak? Pada saat terjadinya kerusuhan antar etnis di Sambas dan Sampit, banyak cerita berkembang tentang adanya fenomena mandau terbang, mandau yang bisa terbang mencari sasaran sendiri. Bisa memilih dan memenggal leher musuh. 5. Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Le artinya penyihir dan ak artinya jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Diceritakan juga bahwa leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Ada 3 leak yang terkenal. 2 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki. 6. Pesugihan. Pesugihan adalah tindakan mencari kekayaan dengan jalan yang tidak biasa. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun berkembang. Manusia-manusia yang terlalu ingin memiliki dunia dan berhati sempit dapat saja terjebak ke dalam ritual pesugihan. Ritual ini macam-macam jenisnya, ada yang melihara tuyul sampai yang legendaris, yakni babi ngepet. 7. Palasik. Ilmu ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu di daerah Minangkabau khususnya, yang memiliki balita karena makanan palasik adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati, dikubur. Tergantung dari jenis palasik tersebut. Ilmu palasik dipercayai sifatnya turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang palasik, maka anaknya pun akan jadi palasik. Pada umumnya, palasik bekerja dengan melepaskan kepalanya.
Ada yang badannya yang berjalan mencari makan dan ada pula yang kepalanya yang melayang-layang mencari makan. 8. Gasiang Tangkurak. Di Sumatera Barat ada namanya gasiang tangkurak atau gasing tengkorak. Gasing ini dibuat dari tengkorak kepala orang yang sudah meninggal. Ketika gasing diputar, keampuhan pengasihan gasiang tangkurak dapat membuat korbannya rata-rata perempuan. Akan menjadi setengah gila atau bahkan benar-benar gila. 9. Babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan melalui babi ngepet. Saat akan beraksi, si tuan harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Dan nanti, secara ajaib, si tuan akan berubah menjadi babi. Orang yang satu lagi harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. 10. Suanggi. Suanggi merupakan ilmu hitam dari daerah Flores, NTT, yang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat karena bisa merubah wujud dalam bentuk apapun dari binatang. Jembatan, manusia setengah jadi, dan juga pepohonan, dan dikirim melalui angin. Nama, makanan dan boneka. Biasanya, orang yang terkena ilmu hitam ini bisa saja langsung mati. Tergantung dari yang punya ilmu apakah mau disengsarain dulu, apa langsung mati sekalian. Itulah 10 ilmu hitam yang paling mematikan di Indonesia. Menurut kamu, ilmu hitam manakah yang paling berbahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.